Shalom, sahabat berita selamat jari dumah yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali kita masih terus bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya Pendeta Eladia yang melayani di Calon Resort Tamiang, Layang Timur. Firman Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Hosea pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tetapi saya hanya membacakan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah kata Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta bagiku. Itu semua hasil jerih payahku. Orang tidak menemukan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi akulah Tuhan, Allahmu sejak dari tanah Mesir. Aku akan membuat engkau tinggal lagi di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan itu. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penting bagi kita untuk menyadari siapa diri kita. Bagaimana kita bisa hidup sampai sekarang? Apa yang telah kita terima dan telah kita nikmati sepanjang hidup ini? Dan dari mana semuanya itu berasal? Tidak salah ketika kita bangga dengan pencapaian kita. Tetapi akan menjadi salah dan sangat keliru kalau rasa bangga itu membuat kita melupakan siapa yang telah memberikannya kepada kita. Bahkan membuat kita menganggap diri kita adalah orang hebat, kuat dan mampu dalam setiap hal. Sahabat BSJD yang diberkati, nas kita hari ini mengatakan bahwa Efraim merasa sangat bangga dengan segala harta dan kekayaan yang dimiliki. Dengan sangat bangga pula mengatakan bahwa itu adalah hasil dari jerih payah mereka. Sementara kita tahu betul bagaimana Tuhan begitu sangat luar biasanya mengasihi dan memberkati kehidupan bangsa Israel. Perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan tidak kekurangan apapun. Intinya bahwa bangsa Israel tidak mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa segala hal yang mereka nikmati dan rasakan adalah hasil jerih lelah mereka sendiri. Sahabat BSJD, ayat 10, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Ia akan membuat mereka kembali tinggal di kemah-kemah, seperti pada saat perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan zaman dulunya. Dengan demikian, Tuhan mau mengatakan bahwa Israel jangan melupakan apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Hosea di nas kita hari ini mengungkapkan bagaimana bangsa Israel begitu luar biasanya menerima kasih setia Tuhan, tapi luar biasa pula melupakan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Bahkan di Hosea pasal 10 ayat yang pertama mengatakan bahwa semakin banyak anggur menghasilkan buah, semakin banyak pula mesbah-mesbah yang mereka buat, dan semakin baik tanah mereka, semakin banyak pula berhala-berhala yang mereka buat, atau tugu-tugu berhala yang mereka buat, yang kemudian mereka sembah. Sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memegahkan diri, menyombongkan diri dan menganggap segala hal
yang kita punya dan kita miliki adalah hasil jerih payah kita sendiri dan kita tidak menyadari siapa yang memberikannya. Ketika kita melakukan itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena sejatinya kita semua bukanlah siapa-siapa dan tidaklah mampu berbuat apa-apa tanpa kasih dan penyertaan dari Bapa kita di sorga. Karena itu nas kita pada hari ini mau mengajak kita semua sahabat BSJD dimanapun saudara berada, untuk selalu mengingat setiap kebaikan Tuhan yang telah Ia nyatakan dalam hidup kita selama ini. Untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah dan kita muliakan. Untuk mentaati setiap perintah-perintahnya dan melakukan kehendak-Nya. Dan menghindarkan langkah kaki kita dari melakukan setiap perkara yang menyimpang dari hadapan Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita semua boleh selalu menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel mengingatkan kita bahwa ketika kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan, ada juga teguran Tuhan dan hukuman Tuhan yang mereka terima. Tapi ketika mereka bertobat, maka Tuhan berbelas kasihan dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai umat Tuhan untuk terus melakukan apa yang dikehendaki dan menyenangkan hati Tuhan. Hingga sepanjang kehidupan kita ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Jangan biarkan kami melupakan setiap apapun yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Mampukan kami mensyukurinya dengan hidup taat, patuh, percaya kepadamu sepenuhnya. Kami mendoakan ada banyak saudara-saudara kami yang barangkali dalam kelemahan fisik. Mereka yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan beserta dalam hidup mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang hidup dalam keberhasilan dan kesuksesan. Hidup dalam berkat yang berkelimpahan yang mereka terima. Ajarkan mereka untuk tetap mengingat bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Dengan demikian ya Allah, baik dalam keadaan apapun hidup kami tidak akan pernah melupakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun saudara kami berada, Tuhan memberkati hidup mereka. Kami serahkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, ke dalam rencana dan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.